Chuck Murphy menemukan sebuah jasad, di mana jasad tersebut sudah menjadi tulang belulang. What's up dude, kembali lagi di Kasur Kamis Telusur. Terima kasih bagi kalian yang sudah mengklik video ini. Nah dude, di dalam channel ini kita akan membahas seputar kasus-kasus, cerita horor, misteri, dan juga konspirasi-konspirasi yang banyak terjadi di seluruh dunia. Nah, jika kalian menyukai konten-konten tersebut, make sure you have to subscribe, like, and share this video. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak kelewatan jika kita mengupload video yang terbaru dude. Nah dude, pada penelusuran kita kali ini, kita akan kilas balik kepada tahun 2008, di mana dalam tahun tersebut ada sebuah kasus hilangnya seorang pemuda secara misterius. Dan ketika pemuda tersebut ditemukan, sudah dalam keadaan meninggal dan hanya tinggal tulang belulang. Akan tetapi dude, penyebab dari kematian pria tersebut masih menjadi misterius sampai detik ini. So dude, bagaimana kisah selengkapnya? Let's explore this case. Joshua Maddox lahir pada tanggal 9 Maret 1990. Ia tinggal di sebuah kota kecil di Woodland Park, Colorado, Amerika Serikat. Ia tumbuh dari keluarga yang broken home. Pada saat itu ia tinggal bersama ayahnya yang bernama Mike Maddox dan juga kedua saudara perempuannya yang bernama Kate dan juga Ruth. Josh sendiri dikenal oleh keluarga dan juga teman-teman sekolahnya sebagai pribadi yang ceria dan juga penuh semangat. Dia seringkali mengekspresikan dirinya lewat cara bermusik. Josh memang dikenal sangat menyukai dunia musik. Dia pandai bermain gitar dan juga dia pandai menulis lagu-lagu dude. Sebenarnya si Josh ini mempunyai seorang kakak laki-laki yang bernama Zachary Maddox. Akan tetapi Zachary ini atau si kakak Josh ini telah meninggal dunia pada tahun 2006 dikarenakan melakukan tindakan bunuh diri. Nah, dikarenakan hal itulah sifat ceria dan juga penuh semangat yang dimiliki oleh si Josh ini sempat hilang beberapa saat dude. Ia merasa depresi dan juga sangat mengalami kesedihan yang berkepanjangan lantaran ditinggal kakak laki-lakinya yang sangat ia sayangi dude. Seperti apa yang dikatakan oleh keluarga Maddox, bahwasannya si Josh ini memang sangat dekat dengan kakaknya. Jadi wajar saja jika si Josh ini sangat terpukul ketika ditinggal meninggal oleh sang kakak, yaitu Zachary Maddox. Ia menjadi sering mengurung diri di dalam kamar dan juga jarang berinteraksi dengan keluarga dan juga teman-teman sekolahnya. Akan tetapi berkat dukungan keluarga beserta teman-temannya, akhirnya keceriaan dan sifat penuh semangat yang dimiliki oleh si Joshua Maddox ini bisa kembali seperti sedia kala dude. Untuk kronologi hilangnya sendiri adalah terjadi pada tanggal 8 Mei 2008. Josh yang ketika itu berusia 18 tahun pergi meninggalkan rumahnya untuk berjalan-jalan santai di sekitar taman yang terletak di sepanjang hutan National Pike. Hutan tersebut hanya berjarak beberapa mil saja dari rumah keluarga Maddox. Kate pada saat itu tidak merasa ada firasat apapun mengenai kepergian si Josh. Bagi si Kate, si Josh ini memang sudah biasa berjalan-jalan santai di sekitaran hutan dekat rumah mereka. Dan si Kate ini mengetahui bahwasannya kakaknya yaitu si Josh suka mendaki gunung dan juga suka menelusuri hutan-hutan yang berada di sekitaran rumah mereka. Kate tidak menyangka sama sekali bahwa momen si Josh berpamitan kepada dirinya adalah momen terakhir dia melihat kakaknya tersebut. Josh tidak kembali ke rumah hingga malam hari dan membuat keluarganya sedikit khawatir. Akan tetapi pada saat itu keluarga Maddox berpikiran positif. Mungkin saja si Josh ini akan kembali pulang pada keesokan harinya. Akan tetapi dude, setelah 3 hari kemudian, si Josh ini tidak juga pulang ke rumah. Dikarenakan hal itulah membuat keluarga si Josh ini sangat khawatir. Kenapa anaknya tidak juga pulang setelah 3 hari menelusuri hutan-hutan untuk berjalan santai. Ketika itu pun keluarga berusaha mencari keberadaan George dengan menanyakan kepada teman-teman sekolahnya. Akan tetapi dude, teman-teman sekolahnya juga tidak mengetahui di mana keberadaan si George ini.
Setelah 5 hari kepergian atau hilangnya si Josh ini, keluarga pun berusaha untuk mencari sendiri ke hutan di mana tempat tujuan si George ini untuk berjalan-jalan. Akan tetapi sama sekali tidak ada jejak atau tidak ada tanda-tanda mengenai keberadaan si Josh Maddox. Hingga akhirnya pada tanggal 13 Mei 2008, ayahnya yaitu si Mike Maddox melaporkan hilangnya si George ini kepada pihak kepolisian. Nah, mendengar laporan tersebut, pihak kepolisian pun langsung menelusuri setiap hutan dan juga setiap taman-taman yang berada di sekitaran rumah si Joshua Maddox ini sendiri, Dun. Akan tetapi, Dun, setelah berbulan-bulan masa pencarian tersebut, polisi tidak juga menemukan titik terang mengenai keberadaan si Joshua Maddox ini sendiri, Dun. Nah, pada saat itu kepolisian pun menetapkan bahwa pencarian akan Joshua Maddox dihentikan dan kasus tersebut dinyatakan sebagai kasus orang hilang biasa, Dun. Pada saat itu polisi mengira mungkin si Josh ini melarikan diri dikarenakan ia mengalami depresi mengingat kakaknya yang sudah meninggal beberapa tahun silam. Namun pihak keluarga beserta teman-teman si Josh menyangkal atau membantah dugaan tersebut karena selama ini si Josh sudah pulih dari depresinya tersebut dan kembali menjadi pribadi yang ceria dan juga penuh semangat. Jadi keluarga beserta teman-temannya tidak berpikiran bahwa si George ini melarikan diri dikarenakan hal tersebut, Dun. Pihak keluarga pun pada saat itu hanya bisa pasrah menunggu kepulangan si George, yang mana mereka tidak mengetahui bahwa si George ini sudah meninggal ataupun masih hidup. Hingga pada suatu hari, tepatnya pada bulan Agustus 2015, Chuck Murphy yang merupakan seorang pengusaha kontraktor Colorado Springs berencana untuk menghancurkan sebuah kabin kayu miliknya di sebuah daerah yang biasa disebut Homestead of Thunderhead Range. Kabin kayu tersebut berada di dalam hutan yang berjarak 15 meter dari jalan raya dan di sekelilingnya ditumbuhi pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi. Chuck Murphy sendiri membeli kabin kayu tersebut pada tahun 1950-an dan sudah lama tidak digunakan dikarenakan keadaannya yang sudah hampir rusak. Pada saat itu, Chuck Murphy menghancurkan kabin tersebut untuk membuat jalan bagi kompleks properti yang akan dibangun di sekitaran daerah tersebut. Namun, ketika dia merobohkan cerobong asap kabin kayu tersebut, dia menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Chuck Murphy menemukan sebuah jasad di mana jasad tersebut sudah menjadi tulang belulang dalam keadaan terbalik dengan kaki menghadap ke atas. Nah, dikarenakan temuan tersebut, Chuck Murphy pun melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian terdekat. Berdasarkan hasil otopsi dengan catatan gigi, pihak kepolisian memastikan bahwasannya jasad temuan tersebut merupakan jasad dari Joshua Maddox yang dinyatakan hilang 7 tahun yang lalu, Dude. Keluarga Maddox pun sangat dikejutkan dengan kabar ditemukannya jenazah Joshua Maddox. Padahal sebenarnya kabin kayu tersebut hanya berjarak 1 mil dari rumah keluarga Maddox atau hanya berjarak 2 blok dari rumah keluarga Maddox tersebut, Dude. Pihak keluarga pun pernah mencari George di sekitaran kabin tersebut. Akan tetapi, Dude, pada saat itu pihak keluarga tidak menemukan tanda-tanda ada sebuah kehidupan di dalam atau di sekitaran kabin tersebut, Dude. Dan juga pihak keluarga tidak mengecek di dalam kabin ataupun mengecek ke dalam cerobong asap kabin tersebut. Berdasarkan hasil otopsi jenazah, pihak kepolisian tidak menemukan adanya tanda-tanda trauma, tidak ada tulang yang patah, dan juga tidak ada bekas tembusan peluru. Sehingga pada tanggal 23 September 2015, polisi merilis pernyataan bahwasannya penyebab kematian Joshua Maddox merupakan murni sebuah kecelakaan semata. Kepolisian berspekulasi bahwasannya mungkin pada saat itu si Josh ini ingin memasuki kabin, akan tetapi dikarenakan kabin tersebut terkunci, jadi si Josh ini mencoba untuk masuk melalui jalur cerobong asap. Pada saat masuk melalui jalur cerobong asap tersebut, polisi berspekulasi bahwa si George ini terjebak di dalamnya hingga meninggal dikarenakan hipotermia dan juga dehidrasi.
Akan tetapi, dude, pernyataan kepolisian tersebut banyak yang diragukan oleh kebanyakan orang. Karena pada faktanya, jenazah ditemukan pada saat itu dengan kaki menghadap ke atas. Dan itu merupakan hal aneh jika memang si George ini mencoba masuk lewat jalur atas. Iya ya, aneh juga ya. Kalau dia memang masuk melalui kabin, harusnya kan kaki terlebih dahulu. Karena itu dari ketinggian. Akan tetapi, jenazah ditemukan dalam keadaan kaki menghadap ke atas. Nah, dikarenakan hal itulah, dude, banyak orang yang berspekulasi bahwasannya kasus si George Maddox ini bukan hanya kecelakaan semata, melainkan diduga bahwa si George ini diduga telah dibunuh oleh seseorang dan jasadnya sengaja dimasukkan ke dalam cerobong asap tersebut untuk menutupi kejahatannya. Hal itu juga diperkuat dengan pernyataan Chuck Murphy yang mengatakan bahwasannya kabin tersebut ditutupi oleh sebuah jaring-jaring kawat yang telah dilapisi oleh baja untuk membuat kabin itu tidak bisa dimasuki oleh hewan-hewan yang ada di sekitaran hutan tersebut. Namun, ketika proses perobohan kabin tersebut, Chuck Murphy tidak menemukan jaring kawat yang seharusnya terpasang di cerobong asap tersebut. Nah, hal janggal yang lainnya adalah ditemukannya jaket, kaos kaki, dan juga sepatu yang diduga milik si George Maddox di dalam kabin tersebut. Jadi logikanya adalah si George Maddox ini sudah ada di dalam kabin. Jadi logikanya mengapa dia harus keluar lagi lalu masuk melalui cerobong asap. Nah, hal itu tidak masuk logika untuk orang yang normal, dude. Dikarenakan adanya beberapa hal janggal tersebut, 3 hari setelah kesimpulan awal, polisi kembali membuka kasus tersebut dan laporan hasil otopsi pun dirubah dan dinyatakan bahwasannya penyebab kematian George Maddox merupakan bukan sebuah kecelakaan semata, melainkan ada unsur tindak kriminal di dalamnya. Polisi kemudian mulai menyelidiki kasus ini dan menerima beberapa informasi terkait dengan petunjuk kasus George Maddox. Selang beberapa waktu, seseorang yang tidak diketahui identitasnya mengatakan bahwasannya George setelah kelulusan sekolahnya berteman atau bergaul dengan seseorang yang bernama Andrew Richard Newman, atau yang biasa disebut Andy. Nah, si Andy ini bersekolah di sekolah yang sama di tempat si Joshua Maddox ini sekolah, dan juga memiliki hobi yang sama, yaitu mengenai musik. Orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut juga mengatakan bahwasannya si Andy dan si George ini berencana untuk pergi ke New Mexico. Akan tetapi setelah si George ini dikabarkan menghilang, si Andy hanya pergi sendirian dan tidak pernah muncul lagi setelah kejadian tersebut. Di sana, si Andy ini dikabarkan melakukan berbagai tindakan kriminal seperti mabuk-mabukan, mencuri, dan juga penyerangan terhadap petugas kepolisian. Selain itu, dia juga pernah ditangkap dikarenakan menikam seorang pria disabilitas sampai meninggal, dan juga dia pernah melakukan tindakan pembunuhan terhadap seorang wanita lalu menjejalkan mayatnya ke dalam sebuah tong di Taos, New Mexico. Dikarenakan kesamaan pola pembunuhan tersebutlah, si Andy menjadi tersangka menjanjikan atas kasus meninggalnya Joshua Maddox di dalam cerobong asap kabin kayu tersebut, dude. Akan tetapi, dude, pada saat itu pihak kepolisian mengatakan tidak adanya cukup bukti untuk membawa si Andy ini ke pengadilan. Dan sampai sekarang, kasus kematian George Maddox pun masih menjadi sebuah misteri dan masih belum bisa terpecahkan hingga saat ini. Sementara untuk si Andy ini, sekarang diketahui bahwa dia sering keluar masuk penjara dikarenakan berbagai tindakan macam kriminal. Dan pada yang terbaru atau yang terakhir, si Andy ini melakukan tindakan perampokan dan saat ini masih menjalani sebuah hukuman di penjara Texas, Amerika Serikat. Nah, dude, bagaimana menurut opini kalian atas kasus kematian Joshua Maddox ini sendiri? Apakah benar bahwa kasus tersebut memang murni sebuah kecelakaan semata? Atau ada unsur tindakan kriminal di dalamnya, di mana seseorang telah menghilangkan nyawa si Joshua Maddox ini sendiri? Silahkan tinggalkan opini kalian di dalam kolom komentar, dude. Begitulah, dude, kami telusur pada kali ini. Nantikan di kasur-kasur berikutnya, dude.
di Woodland Park, Colorado. Ia menjadi sering mengurung diri